Tugas video ketujuh untuk bab ketiga disusun oleh Desi Arianti. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan aliran aswaja dengan aliran non-aswaja. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya, saya akan menjelaskan apa itu aswaja. Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok muslim yang mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pemahaman para sahabat. Istilah ini terdiri dari 3 kata. Ahlu atau keluarga atau ikatan, sunnah atau tradisi Nabi, dan jamaah atau komunitas. Pentingnya definisi yang jelas untuk membedakan aswaja dari kelompok lain yang juga mengklaim mengikuti generasi awal Islam. Sebelum saya menjelaskan perbedaan aswaja dengan Khawarij, saya akan menjelaskan apa itu Khawarij. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Mereka adalah kelompok yang keluar dari ketaatan kepada Imam Elai dan dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Definisi Khawarij bisa sempit yang artinya hanya kelompok pada masa Ilai atau luas yang artinya semua kelompok dengan akidah serupa. Aswaja itu tidak mudah mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar. Aswaja menekankan pentingnya niat dan rahmat Allah. Mereka bersikap seimbang antara keimanan dan amal. Khawarij itu dengan mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan halal darahnya. Khawarij menitik beratkan pada amal semata. Selanjutnya adalah perbedaan aswaja dan syiah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu syiah. Syiah adalah kelompok yang khusus mengikuti Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad. Mereka percaya kepemimpinan hanya sah jika berasal dari keturunan Ali. Ajaran Syiah meliputi konsep iman, Mahdiyah, Taqiyah, dan Ismah. Mereka memiliki pandangan berbeda tentang hadis dan menganggap pemimpin selain yang mereka akui sebagai pengkhianat atau Khawarij, baik pada masa sahabat maupun sesudahnya. Dan perbedaannya dalam pengakuan terhadap khalifah. Aswaja mengakui keempat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai sahabat yang mulia dan khalifah yang sah. Syiah hanya mengakui Ali sebagai khalifah yang sah setelah Rasulullah. Selanjutnya dalam ritual dan praktik Syiah memiliki banyak perbedaan praktik ritual dibandingkan dengan aswaja dan dalam konsep taqiyah. Syiah mengenal konsep taqiyah atau menyembunyikan keyakinan dalam kondisi bahaya yang tidak dikenal dalam aswaja.
Selanjutnya, perbedaan Aswaja dan Mu'tazilah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tazala dari orang lain. Mu'tazilah terhimpun dalam ajaran pokok yaitu satu tauhid atau keesaan Allah, dua adil atau keadilan, tiga al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman, empat al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat, lima al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu al-munkar. Masing-masing ajaran pokok ini bertentangan dengan dahir Al-Quran dan Al-Sunnah. Perbedaannya dalam penggunaan akal dan wahyu. Aswaja menggunakan akal dan wahyu, tetapi mendahulukan wahyu jika terjadi konflik. Mu'tazilah menjadikan akal sebagai tolok ukur utama dalam memahami agama dan dalam pandangan tentang manusia. Mu'tazilah berpendapat manusia menciptakan perbuatannya sendiri, sementara Aswaja percaya manusia berikhtiar, tetapi Allah yang menciptakan hasilnya. Dalam melihat sifat-sifat Allah, Mu'tazilah cenderung menalatnya demi menjaga tauhid murni, sementara Aswaja menerima sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Selanjutnya, perbedaan Aswaja dan Wahabi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III, tahun 1204 sampai 1222. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Perbedaannya yaitu dalam sikap terhadap perbedaan. Aswaja dikenal dengan sikap moderat dan toleran terhadap perbedaan pendapat dalam hal keagamaan. Wahabi cenderung lebih kaku dan keras terhadap praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, dan dalam taklid atau mengikuti pendapat ulama. Aswaja memperbolehkan taklid atau mengikuti pendapat ulama terhadap mazhab yang mapan. Wahabi menolak taklid dan menekankan pada pemahaman langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam tradisi dan amalan Aswaja menghargai tradisi keagamaan seperti ziarah kubur dan tawasul atau meminta doa melalui perantara orang saleh selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Wahabi menolak amalan-amalan tersebut dan menganggapnya sebagai bidah atau syirik.